Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Tarot Reading kali ini, kita akan membahas apakah mereka akan kembali untuk long term relationship, ya. Apakah mereka akan kembali untuk hubungan yang jangka panjang, ya. Jadi ini adalah salah satu subscriber request, ya, yang ada di request section saat itu, oke? Jadi di sini ada 3 kartu, pikirkan orangnya. Setelah itu kalian bisa buka mata dan pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian setelah kalian membayangkan orang yang kalian maksud, oke? Di sini ada 3 kartu, ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3 ya. Pilih yang sesuai dengan intuisi lalu cek di description box. Di situ biasanya ada timestampnya. Dan ingat ya, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate untuk semuanya dan tidak harus resonate di semua poinnya karena ini collective energy, oke? Lalu apapun hasil dari fun reading ini, hasil dari general reading ini, bukan hanya general reading lah, private reading atau personal reading pun, apapun hasilnya, semua keputusan itu ada di tangan kalian. Jadi ini hanya jadi pertimbangan aja gitu. Kalau resonate, kalau kalian merasa itu cocok dengan kalian, ini bisa dijadikan pertimbangan. Tetapi keputusan kalian itu harus berdasarkan analisa dan pertimbangan kalian sendiri secara matang, oke? Itu aja. Kita langsung menuju kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1, kalau yang saya lihat di sini ya, jadi dalam hubungan ini ada orang yang benar-benar masih terikat secara perasaan ya. Di sini kita lihat ada the strength dan ada eight of sword ya. Jadi di 2 kartu ini ada orang yang secara emosional itu sulit untuk terlepas dari mantannya ini. Maksudnya ini kan yang ditanyakan apakah dia akan kembali untuk hubungan jangka panjang. Jadi bisa jadi ini hubungan yang sedang off atau ini mantan lah ya, lagi menanyakan mantan gitu. Jadi kalau yang saya lihat di sini, seseorang ini itu bisa orang yang kalian tanyakan, jadi bisa vice versa lah ya, masih punya perasaan yang sangat terikat gitu ya, yang membuat orang ini sulit move on gitu. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya dari kalian sendiri juga terikat sama orang yang sedang kalian tanyakan ini ya. Bisa jadi orang yang kalian tanyakan ini adalah mantan gitu, sangat terikat sama orang yang kalian tanyakan ini, masih mencintai orang yang kalian tanyakan ini. Jelas kalian menanyakan hal ini aja masihlah ada perasaan itu di lubuk hati kalian ya. Terserah kalian mau mengakui atau tidak. Banyak atau tidaknya itu tergantung lah ya, karena ini yang nonton kan banyak orang gitu. Cuman kemungkinan masih banyak ya di antara kalian yang punya perasaan yang masih besar, punya keterikatan emosional sama orang yang kalian tanyakan. Kalian sulit move on. Kalian sangat merindukan orang yang kalian tanyakan ini. Sepertinya sih begitu. Awalnya saya mengira orang yang kalian tanyakan ini juga punya perasaan yang sama seperti kalian. Sama besarnya maksudnya. Tapi ada kartu klarifikasi yang saya buka. Kemungkinan mayoritas di sini keterikatan emosional itu banyak di kalian. Orang yang kalian tanyakan itu juga memang masih punya ikatan emosional sama kalian, masih ada rasa rasa mencintai, rasa sayang, rasa ingin kembali itu ada gitu. Cuman di sini kelihatannya kalian yang lebih besar punya rasa rindu gitu loh. Jadi kalau yang saya lihat di sini, nah ini ada Nine of Cups. Jadi perasaan itu masih besar, terutama dari kalian juga sih. Dari mereka juga masih ada ya. Ini general reading, jadi kalau yang saya lihat di sini energinya lebih banyak dari kalian itu masih besar. Kalau dari orang yang kalian tanyakan masih ada, cuman besar itu relatif ya. Umumnya lebih besar dari pihak kalian. Umumnya kalau dari kartu 1 ini kalau yang saya lihat, oke?
Kemudian di kartu Nine of Pentacles, ini kalian bisa lihat lagi kira-kira ini apakah situasi kalian atau jangan-jangan situasi orang yang kalian tanyakan. Jadi kalau kalian nggak merasa ini situasi kalian, bisa jadi itu adalah energi orang yang kalian tanyakan. Jadi di sini kalau yang saya lihat, orang ini sebenarnya sudah dalam keadaan yang kelihatannya nyaman, ya. Kelihatannya kehidupannya baik-baik aja gitu. Hidupnya baik, cukup, sepertinya sih bahagia ya. Kalau dilihat dari apa yang dia bagikan atau apa yang mereka bagikan di sosial media, itu sepertinya mereka udah happy, udah merasa nyaman, sudah merasa memiliki banyak hal yang mereka inginkan gitu ya. Jadi kelihatannya hidupnya udah enak gitu. Tetapi di sini masalahnya, di sini ternyata kondisi di dalam itu tidak semulus yang terlihat di luar gitu. Di luar kelihatannya hidupnya itu selurus dan semulus jalan tol gitulah ya, anggap seperti itu. Tapi ternyata di dalam itu masih banyak konflik, ada rasa kesedihan, ada rasa kekecewaan, ada rasa kekosongan gitu. Jadi apa yang berusaha ditampilkan dengan apa yang ada di dalam itu berbeda. Ini bisa mereka. Oke. Kalau kalian merasa seperti itu, berarti itu energi kalian gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, orang itu kelihatannya sudah move on, tetapi masih ada rasa luka di dalamnya gitu. Itu sih, oke. Kalau yang saya lihat di sini, Ace of Wands, Page of Wands, kemungkinan untuk kembali iya. Kemungkinan hubungan ini masih akan kembali iya. Kalau mau tahu ini apakah long term relationship atau tidak, kalau kalian mau, ini bisa jadi ke arah sana. Karena kalau yang saya lihat di sini ya, di Eight of Swords ini masalahnya apa sih? Di sini ada Ace of Cups, The Sun, dan ada Hierophant. Ini kartu cinta, kartu kebahagiaan, dan kartu komitmen. Jadi ada satu pihak di sini yang sangat berharap sama pasangannya ya untuk kembali, karena masih mencintai, berharap masih bisa bahagia bersama, berharap masih bisa melanjutkan hubungan yang serius ke depannya, yang stabil ke depannya gitu. Jadi harapannya itu besar. Walaupun sudah terluka, walaupun sudah pernah kecewa, tapi orang ini itu seperti berusaha menutup mata dan masih punya rasa optimis yang tinggi, harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi. Sebesar apapun pasangannya sudah mengecewakan dia, mengecewakan mereka ya, tapi mereka punya rasa cinta yang besar ya. Kemudian The Sun, ekspektasinya sama hubungan ini masih besar, dia masih punya kepercayaan ini masih bisa bersama, menikah, stabil ke depannya, semuanya masih bisa dimaafkan ya. Hierophant, jadi kelihatan bahwa keinginannya untuk melenggang ke arah komitmen yang cukup tinggi, level tinggi, itu bisa jadi pernikahan atau hubungan yang penuh dengan komitmen lah ya. Itu harapannya ke arah situ tuh masih besar. Dan orang ini walaupun disakiti sebesar apapun, kemungkinan besar masih mau memaafkan dan masih mau membuka lembaran baru. Ya. Jadi kalau orang yang saya sebutkan ini itu adalah kalian, ya, kemungkinan ini kembali untuk hubungan jangka panjang itu bisa aja karena kalian cenderung mau memaafkan pasangan kalian. Tetapi kalau kalian nggak merasa itu adalah diri kalian, bisa jadi itu adalah energi orang yang kalian tanyakan. Ya bisa kembali untuk hubungan jangka panjang, cuman masalahnya gini, kalau ini energi kalian, hubungan jangka panjang atau tidak itu terserah kalian berarti ya. Karena di sini yang cenderung mau memaafkan berarti orang ini. Kalau memang orang ini itu adalah kalian, semua itu tergantung di tangan kalian. Gitu. Tapi kalau yang saya lihat sih, ini cenderung mau memaafkan dan apa ya? Orang ini punya peranan besar membawa hubungan itu stabil seperti apapun pasangannya. Gitu. Jadi ya
apakah ini akan kembali untuk jangka panjang, itu bisa jadi. Cuman hati-hati karena di sini ada kartu konfirmasi. Kartu konfirmasi yang saya buka ya. Di sini ada Three of Cups, the Moon, dan ada Five of Pentacles. Kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan mayoritas di sini masalahnya adalah third party situation. Ya. Jadi kemungkinan ini yang menyebabkan hubungan ini itu putus, terpisah, itu karena ada orang ketiga. Bisa jadi orang ketiga itu adalah di antara kalian ya, maksudnya entah kalian yang bertanya di sini atau pasangan yang kalian tanyakan yang mengkhianati kalian. Bisa jadi ya gitu, antara kalian atau orang yang kalian tanyakan. Jadi pihak orang ketiga di sini antara dari pihak kalian atau orang yang kalian tanyakan gitu. Jadi kalau yang pasti yang saya lihat di sini kemungkinan mayoritas masalahnya adalah orang ketiga atau third party situation ya. Ini di kartu ini masalahnya itu ini ya. Jadi kalau memang orang yang kalian tanyakan itu adalah orang yang selalu mengkhianati kalian atau selingkuh dari kalian atau selalu punya orang ketiga di belakang kalian gitu, ya itu sayang sekali ya. Maksudnya kalaupun kalian berpikir apakah ini bisa kembali, ya memang bisa kembali gitu. Untuk hubungan jangka panjang, orang yang mengkhianati itu gak ada masalah untuk hubungan jangka panjang selama pasangannya itu selalu memaklumi dia. Karena kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan terjadi masalah yang sama saat kalian sudah bersama itu masih besar gitu. Ini terserah kalian ya. Karena ini yang terbaca di sini, ini collective energy, ini belum tentu resonate. Jangan langsung mengambil hasil general reading ini secara mentah ya. Kalian harus membuktikan sendiri. Kalian itu lebih tahu. Gunakan intuisi kalian. Sebenarnya kalian itu sudah bisa mendapatkan jawaban lewat intuisi gitu. Cuman masalahnya apakah mau mendengarkan intuisi dan suara hati itu atau lebih memilih untuk menutup mata karena rasa cinta yang besar gitu. Rasa cinta dan obsesi yang besar. Karena kalau orang itu ingin memiliki, biasanya itu bukan cuma cinta aja, tapi ada obsesi gitu. Itu kalau dari perspektif saya. Terserah kalian ya. Kalian yang lebih tahu. Ada orang yang gak masalah untuk selalu memaafkan pasangannya yang seperti itu. Yang penting masih bisa bersama. Kalau memang itu yang membuat dia bahagia, ya terserah. Hidup itu pilihan. Jadi ya pilih yang sesuai dengan kenyamanan masing-masing orang aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ya mungkin untuk kembali bersama itu mungkin gitu. Apakah untuk jangka panjang? Bisa jangka panjang. Karena tergantung orang yang mau selalu memaafkan di sini. Tapi kalau yang saya lihat, orang yang mau selalu memaafkan itu punya cinta yang besar, hati yang besar gitu ya. Maksudnya ekspektasi dan harapan yang besar sama hubungan ini. Jadi bisa saja dia akan selalu memaafkan dan selalu memberikan kesempatan, nggak tahu untuk berapa kesempatan, tapi sepertinya akan selalu memberikan kesempatan gitu ya. Ya itu yang punya andil besar hubungan ini bisa untuk jangka panjang gitu. Cuman hubungan jangka panjang itu tidak menjamin hubungan kalian itu akan mulus. Ya maksudnya hubungan mana sih yang mulus? Pasti ada lah ya masalahnya walaupun kecil. Cuman sepertinya yang terlihat di sini masalah yang terjadi itu sama. Jadi tadi saya udah jawab ya. Karena rasa cinta yang besar itu masih mungkin kembali dan mungkin untuk hubungan yang jangka panjang. Cuman masalahnya yang menanti di depan itu adalah masalah yang sama terjadi lagi, terutama dalam hal third party situation.
dalam hal orang ketiga gitu. Jadi kalau memang masalahnya itu di sini pernah ada yang dikhianati, pernah ada yang punya orang ketiga, kemungkinan kalaupun kembali, ya kalau yang saya lihat di sini sebenarnya ini bisa banget sih ke arah pernikahan, ke arah hubungan jangka panjang itu bisa. Cuman ya itu tadi kendalanya adalah bisa menemui masalah yang sama, ya. Masalah yang sama itu tadi terlibat di hubungan ketiga gitu. Terkadang orang yang sudah biasa cheating atau selingkuh gitu ya, kemungkinan untuk melakukan itu lagi itu sebenarnya besar sih gitu. Tergantung sih tipikal masing-masing orang gitu ya, pola masing-masing orang gitu. Kalau dia biasa cheating atau selingkuh dengan orang yang berbeda, kemungkinan besar dia untuk selingkuh lagi itu besar ya. Karena sepertinya memang itu sudah menjadi jiwanya gitu. Kalau mau merubah orang dalam waktu yang singkat itu susah. Maksudnya mau merubah orang kalau bukan dari dianya yang mau, itu sulit. Apalagi karakter yang sudah terbentuk saat dewasa, sampai dia dewasa. Karakter yang sudah terbentuk saat dia dewasa itu udah sulit banget berubah. Kalau mau berubah, pastikan orangnya sendiri mau berubah. Karena kalau enggak hanya pasangannya yang berharap orang itu berubah, itu malah sulit jadinya. Itu cuman kayak, itu kemungkinan bisa jadi janji kosong gitu, karena orangnya sendiri nggak mau berubah gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya dia selingkuh dengan orang yang sama terus-terusan, bisa jadi dia punya keterikatan besar sama orang tersebut gitu. Mungkin kalau mau dibilang dia setia atau enggak itu relatif ya, tetapi tetap juga sih kemungkinan dia bisa selingkuh lagi dengan orang yang sama itu juga ya besar gitu. Maksudnya dia mau selingkuh sama orang yang sama atau berbeda-beda itu memang mempengaruhi tingkat kesetiaan ya. Jadi kalau dia selingkuh sama orang yang sama, mungkin memang dia sudah terikat banget dengan orang itu gitu. Tapi kalau memang dia selingkuh dengan orang yang berbeda-beda, memang jiwanya player gitu. Tetapi mau dia selingkuh dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, kemungkinan untuk terulang lagi itu, kalau itu sudah terjadi lebih dari satu kali, kemungkinan untuk terulang lagi itu besar gitu sih. Karena ada faktor ketergantungan di situ. Oke, itu saja dari kartu nomor 1. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye. Oke, untuk kartu nomor 2 ya, yang memilih kartu nomor 2 grup 2 ini. Kalau yang saya lihat di sini, apakah orang yang ditanyakan ini akan kembali untuk hubungan jangka panjang? Kalau yang saya lihat di sini sih sebenarnya lumayan sulit ya. Karena permasalahannya itu masalah yang kronis gitu loh. Permasalahannya cukup kronis. Jadi kalaupun ada kesempatan untuk bertemu kembali, ada kesempatan yang sama, kemungkinan akan terjebak pada situasi yang sama. Itu kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi di sini ada Ten of Swords, ada Four of Swords ya. Oke, jadi salah satu pihak di sini ya, kalau yang saya lihat ada kesadaran bahwa dia harus move on, bahwa mereka harus move on. Jadi mereka juga nggak ada keinginan untuk untuk terjebak di situasi yang sama gitu. Rasa sayang itu masih ada, rasa keinginan untuk kembali itu sebenarnya masih ada awalnya. Cuman ketika pihak tersebut melihat realita bahwa hubungannya ini selalu digiring ke arah yang sama oleh pasangannya gitu, dengan masalah yang sama, masalah yang kronis yang tidak sembuh-sembuh, yang tidak beres-beres gitu, sehingga pihak tersebut berusaha untuk realistis, dia berusaha move on, berusaha untuk yaitu tadi memikirkan kebahagiaannya sendiri. Jadi di sini kalau yang saya lihat ada Six of Swords dan The Sun. Di sini menunjukkan bahwa pihak itu ya memang ingin move on gitu, ingin realistis untuk memikirkan kebahagiaannya. Jadi dia nggak mau terjebak di
hubungan yang sama lagi. Dia benar-benar ingin menyudahi itu gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi di sini ada Six of Swords, Hierophant, dan Ten of Swords. Jadi ada salah satu pihak yang memang ingin mengakhiri itu. Kalaupun kembali lagi, kalaupun bertemu lagi lah ya. Kalau yang saya lihat di sini kemungkinan untuk bertemu lagi itu masih ada gitu. Ya, jadi semesta mempertemukan kalian itu masih mungkin. Bahkan sebagian di antara kalian mungkin masih berada di lingkungan yang sama. Jadi kemungkinan untuk bertemu itu masih ada. Cuman apakah itu akan kembali lagi? Salah satu pihak di sini kalau yang saya lihat cenderung ingin mengakhiri itu karena sudah lelah gitu, ya. The Sun, Page of Wands sama Four of Wands. Jadi pihak itu lebih memilih untuk cari orang baru atau mencari kebahagiaannya sendirilah di luar sana gitu, nggak mau terjebak di situasi yang toksik lagi gitu ya. Pihak itu lebih memilih untuk memaksimalkan potensi dirinya sendiri gitu. Jadi di sini ada Queen of Wands ya, ada Hierophant, Four of Pentacles, Page of Wands. Jadi kalau yang saya lihat di sini dia berusaha untuk fokus mengembangkan potensinya, fokus sama hidupnya, sama passionnya, sama pencapaiannya, sama karirnya. Dia berusaha untuk yaitu tadi berpikir secara relevan. Jadi termasuk orang yang gak mau hanya mengejar obsesi dan ilusi gitu ya, yang sebenarnya nggak sehat gitu buat dia gitu. Dia tahu hubungan itu sudah toksik, dia tahu itu nggak akan berjalan baik kalaupun kembali. Jadi dia memilih untuk nggak terjebak di obsesi harus kembali, tidak terjebak dalam ilusi bahwa itu cinta yang harus diperjuangkan, karena dia tahu kapan dia harus memperjuangkan, kapan dia harus berhenti gitu. Dia tahu waktunya. Ada pihak yang seperti itu kalau yang saya lihat di sini. Kalau itu kalian, ya berarti itu kalian ya. Tapi kalau kalian nggak merasa seperti itu, kemungkinan itu adalah energi orang yang kalian tanyakan. Kalau ini resonate gitu ya. Jadi apakah kemungkinan ini akan kembali? Kalau bertemu lagi, iya. Tetapi kalau kembali lagi, saya nggak yakin ya. Kemungkinan sih enggak, karena itu tadi ada salah satu pihak yang cenderung ingin move on karena dia sudah jenuh gitu, dan dia ingin fokus untuk dirinya sendiri gitu, fokus untuk hidupnya, fokus mengembangkan potensinya, memaksimalkan dirinya sendiri, mengejar pencapaian hidup yang lain dan mencari orang baru gitu ya. Seperti itu, dia cenderung lebih berpikir secara sehat lah gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Kalaupun ini ada kesempatan untuk kembali, saya melihatnya sih cenderung nggak lama gitu. Itu kalau yang saya lihat ya. Tapi itu kalau resonate, kalau enggak ya nggak ada masalah ya. Karena ini hanya general reading aja. Oke. Kenapa saya bilang nggak bertahan lama? Karena pertama, ada penyakit kronis yang nggak beres di sini. Ya, hubungan atau pola hubungan yang lama yang akan terulang lagi. Itu pertama. Kedua, salah satu pihak lebih berpikir relevan untuk mengakhiri hubungan itu, untuk gak melanjutkan penyakit kronis itu gitu. Jadi caranya tidak melanjutkan penyakit kronis itu buat pihak itu adalah dengan mengakhiri hubungan ini gitu. Karena kalau dia melanjutkan hubungan ini, dia tahu penyakit itu akan muncul terus gitu. Ini memang agak berbeda dari kartu nomor 1, karena kartu nomor 1 ada pihak yang cenderung memaafkan, berbesar hati, karena memang dia cinta dan obsesinya sama orang tersebut masih besar, sehingga dia akan cenderung untuk rela membuka lembaran baru. Seberapa seringnya dia disakiti, sepertinya dia cenderung tidak terlalu memperdulikan itu gitu. Kalau yang kartu nomor 2 ini agak berbedanya di situ ya. Oke, di sini ada Page of Sword, ada Four of Sword. Page of Sword dan Four of Sword ya ini. Jadi di kartu ini pun menunjukkan bahwa ada orang yang sudah lelah dengan hubungan lama yang sudah tidak sehat. Dia berusaha untuk
membebaskan dirinya dari pola lama yang toksik tadi gitu ya, sehingga ya dia mau beristirahat, dia membebaskan dirinya dengan pergi dari situ. Jadi cenderungnya sih tidak ya. Kemudian di sini ada Three of Cups dan Seven of Swords. Jadi kalau kemungkinan kembali lagi iya, tetapi kemungkinan hubungan ini akan terjebak di situasi yang sama ya, masalah kepercayaan terutama gitu ya. Sebagian bisa jadi ada third party situation juga gitu, tapi ini lebih kayak apa ya, pola yang tidak bisa dibereskan gitu, karakter yang memang mungkin sudah berbeda sehingga nggak saling memuaskan juga ya. Ada pihak yang merasa tidak puas lalu mencoba keluar dari hubungan itu dengan mencari pelarian, itu juga ada yang seperti itu. Sebagian di sini ada yang seperti itu. Sebagian yang lain ya merasa itu sebuah pengkhianatan dong ya. Lalu ya dia merasa sudah lelah dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan ini gitu. Ada pola seperti itu di kartu ini energinya, itu kalau yang saya lihat ya. Oke, kemudian sebentar ya. Nah, Five of Wands dan Six of Pentacles ya. Jadi di sini kalaupun hubungan ini kembali lagi, orang ini kembali lagi berkomunikasi lagi, kembali lagi konflik kayak gitu. Cintanya di situ masih ada. Salah satu pihak itu sebenarnya dua-duanya masih saling mencintai. Salah satu pihak semacam apa ya? Secara emosi itu terikat untuk kembali lagi, mencoba memperbaiki ini. Berpikir bahwa hubungan ini hanya bengkok aja, tapi belum putus. Ini kayak lagu ya. Gitu, ada kayak lirik lagu gitu. Jadi hubungan ini hanya bengkok, belum putus, coba untuk dibenahi lagi gitu. Ada pihak yang masih punya pemikiran seperti itu, tapi pihak lain ada yang udah capek gitu dan memilih untuk mengakhiri itu gitu sih. Nah, di sini Queen of Cups, Five of Pentacles. Ya, cintanya itu memang masih ada. Cuman balik lagi, kekecewaan itu sulit untuk dihilangkan gitu. Kadang kalau mau kembali, luka itu belum benar-benar sembuh, harus terbuka lagi gitu. Di sini tuh masalahnya ya pertama karakter, kedua mungkin ada pihak yang cenderung mencari pelarian kalau merasa hubungan ini udah nggak berhasil gitu. Tapi setelah itu dia merasa ingin kembali lagi, ada mungkin yang seperti itu energinya ya. Kemudian pesannya untuk berhati-hati. Kalau memang mau melanjutkan ini, siap untuk kecewa lagi gitu. Terserah sih sebenarnya, kalau mau melanjutkan tetapi punya problem solving yang tepat, ya nggak apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang kronis tadi, sehingga kalau kembali itu relatif stabil gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini untuk sementara ini, kalaupun kembali kurang stabil, jadi kemungkinan ada pihak yang lebih cenderung memilih move on. Jadi apakah akan kembali untuk hubungan jangka panjang, sementara saya nggak melihat ke arah situ, cenderung tidak stabil ya. Tapi apakah masih akan bertemu lagi? Iya sih, saya melihat kalian mungkin masih akan nyambung lagi komunikasinya, masih bertemu lagi, itu kemungkinan iya. Seperti itu ya. Itu aja dari kartu nomor 2 ya. Oke, untuk problem solving sebenarnya ya macam-macam ya, tiap orang, tiap pasangan, tiap masalah. Ini general reading gitu. Kadang ada problem solving yang bisa ditemukan untuk hubungan ini terus berlanjut. Kadang problem solvingnya adalah memang tidak melanjutkan seperti yang dulu lagi gitu. Tidak harus bersama seperti dulu lagi, tidak harus berjalan bersama gitu. Mungkin memang arahnya memang harus udah berbeda gitu ya. Ada yang seperti itu, dan itu memang perlu kebesaran hati gitu. Karena kalau dipaksakan juga hanya menyakiti semua pihak gitu sih. Oke, itu saja dari kartu nomor 2. Ingat, ini hanya general reading. Santai aja, belum tentu resonate. Kalian yang lebih tahu apa yang cocok untuk kalian. Kalian tahu seperti apa situasi kalian. Jadi ya silahkan pertimbangkan secara matang aja. Karena ini juga belum tentu resonate dan ini hanya general reading. Kalian punya tanggung jawab besar untuk
menentukan pilihan hidup kalian sendiri. Oke? Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Bye. Oke, untuk kartu nomor 3 di sini, kalau yang saya lihat di sini, di sini ada Two of Wands, Nine of Wands, the Empress. Two of Wands, Nine of Wands, the Empress. Kemudian ada Wheel of Fortune. Di sini ada Five of Pentacles, Four of Cups. Kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan apakah ini akan kembali untuk hubungan jangka panjang? Apakah orang yang kalian tanyakan kemungkinan kembali untuk hubungan jangka panjang? Kemungkinan kalian kembali tuh kalau yang saya lihat di sini cukup besar ya. Gini. Pertama, ada yang maaf ya, di sini kalau yang saya lihat kemungkinan ada yang mereka punya anak lalu kembali bersama. Ada yang memang akhirnya kembali. Ya, setelah proses transformasi di sini ada the death ya. Ada yang ya apa ya? Ada yang memang ya kembali karena memang gini. Karena memang menyadari bahwa orang itu adalah the one. Jadi gimana ya? Alasannya agak macam-macam ya di sini, agak beraneka ragam, tetapi intinya hasil akhirnya kamu sama sih. Ya, apapun alasannya, kalau yang saya lihat di sini kemungkinan untuk kembali itu iya, kemungkinan besar ya. Jadi pertama tadi saya bilang bisa aja sebagian dari kalian ada yang akhirnya punya anak bersama, kemudian akhirnya memutuskan kembali. Ada yang oke lah setelah masalah tersebut ya, di sini ada Five of Pentacles, Four of Cups. Jadi setelah masalah tersebut ya, masalah kepercayaan, masalah kekecewaan yang berat gitu ya, lebih ke kecewa sih sama sikap pasangannya gitu. Setelah masalah itu ada proses transformasi, ada proses merenung lah ya di sini. Proses merenung, jadi ada proses pendewasaan selama perpisahan. Kemudian salah satu merasa ya memang orang itu adalah dunianya, lalu memutuskan untuk kembali. Ya di sini ada Prince of Wands, kemudian ada Queen of Swords. Jadi ada salah satu orang yang setelah melalui proses itu, perpisahan itu, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari bahwa orang tersebut ya, orang yang masih dia pikirkan itu adalah dunianya, adalah masa depannya, kayaknya memang itu adalah jodohnya. Dia punya intuisi seperti itu. Lalu dia berusaha untuk kembali. Nah, tapi pihak lain ada yang kelihatan defensif gitu ya. Apalagi di sini ada the Hangman gitu. Jadi ada yang tidak ingin terburu-buru karena nggak mau terulang lagi. Lebih tepatnya agak pesimis kalau mau kembali lagi gitu, karena dia merasa nanti kalau kembali lagi masalahnya sama gitu, putus lagi, dan ya gitulah, hubungannya nggak stabil. Ada salah satu pihak yang merasa pesimis sehingga memilih temenan aja lah gitu, jalan masing-masing, nggak masalah gitu, nggak harus kembali seperti dulu lagi. Ada yang seperti itu, ada pihak yang seperti itu. Tetapi pada akhirnya kalau yang saya lihat di sini sih kemungkinan setelah proses itu akan kembali gitu. Dua-duanya mulai terbuka pikirannya. Mungkin salah satu pihak dulu yang menyadari dulu, terbuka dulu, lalu berusaha kembali. Pihak lain itu awalnya defensif, tapi akhirnya dia terbuka juga karena melihat perubahan dari pasangannya tersebut gitu, sehingga ya awalnya pesimis lalu mencoba untuk memberikan kesempatan lagi, sehingga hubungan ini kemungkinan untuk
terjalin lagi, mulai dari awal lagi itu lumayan besar sih. Jadi di sini ada kartu konfirmasi, ada The Fool, Nine of Pentacles, sama The Magician. Oke, jadi kemungkinan untuk kembali lagi dan memulai semuanya dari awal lagi, merealisasikan lagi hubungan ini seperti yang diharapkan di awal. Karena mungkin ini memang awalnya mereka itu sudah sama-sama berkomitmen gitu, punya apa ya, memang punya tujuan bahwa hubungan ini sudah ke arah serius. Tapi karena ada beberapa hal itu tadi ya, di sini ada Five of Pentacles, Four of Cups gitu, yang membuat kecewa sehingga hubungan ini gagal gitu, sempat gagal. Tapi kemungkinan akan kembali lagi sih kalau yang saya lihat gitu. Ada yang berusaha memanifestasikan hubungan ini untuk kembali lagi. Jadi ada pihak yang benar-benar berusaha menunjukkan penyesalannya, menunjukkan usahanya untuk memperbaiki ini semua. Dan kemungkinan sih ini bisa kembali lagi ya, memulai lagi dari awal gitu kalau yang saya lihat di sini ya. Di sini ada Two of Wands, Two of Cups, Two of Wands. Ini Two of Wands ya. Two of Swords, Two of Cups, The Judgment ya. Jadi kemungkinan walaupun awalnya berpikir ya udah ini udah selesai, tapi mungkin memang ini adalah ultimate soulmate ya. Jadi pikiran itu berubah, semesta mempertemukan lagi situasi yang terjadi itu membuat satu sama lain berpikir gitu, dan berubah pikiran lah, merubah pemikirannya gitulah intinya ya. Sama-sama berpikir tentang keadaannya, lalu mikir juga ternyata memang hatinya sudah terikat gitu, dan melihat permasalahan yang di belakang lalu menemukan jawaban. Jadi ada perubahan pikiran bahwa hal ini itu bisa dicoba lagi untuk diperbaiki gitu ya. Akhirnya ada orang yang berusaha memberanikan diri membuat keputusan untuk mencoba kembali, berusaha keras untuk kembali lagi gitu. Oke. Nah, disinilah ada kartu The World, Temperance, dan Ace of Cups. Jadi memang cinta yang masih besar itu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, ini ada perbedaan dari kartu nomor 1 ya. Walaupun dua-duanya sama-sama ada Ace of Cups, ada cinta ya yang masih besar gitu, tapi ini cenderung lebih dewasa dan lebih bijak saat mereka kembali. Kedua belah pihak ya, bukan hanya salah satu pihak aja gitu. Jadi orang yang menyadari memiliki kesalahan cukup besar di sini, dia kembali lagi dalam keadaan benar-benar menyesal dan memperbaiki itu. Ya, memang dari dirinya sendiri ada kemauan untuk berubah dan tetap mengupayakan hubungan ini gitu. Jadi kalaupun kembali, memang orang itu sudah melalui yang namanya perubahan pikiran, pendewasaan gitu. Ada sikapnya yang lebih bijak lah intinya. The Empress keluar 2 kali ya. Hierophant dan The Chariot. Oke. Jadi kemungkinan ini ke arah pernikahan, komitmen kalau bagi yang belum menikah ya. Maksudnya bagi yang sebelumnya hubungan ini belum berada di status pernikahan gitu, kemungkinan ini akan kembali lagi untuk sebuah komitmen, untuk sebuah apa ya, untuk sebuah jenjang pernikahan lah, fase baru yaitu pernikahan gitu. Kayak gitu sih. Dan saat kembali kemungkinan sih relatif stabil, karena itu tadi dua-duanya itu sudah melalui yang namanya fase pendewasaan dalam dirinya gitu, dan benar-benar dipikirkan gitu saat hubungan ini terpisah, itu benar-benar difikirkan gitu, bukan kembali hanya untuk mengulangi kesalahan yang sama gitu, tetapi kembali untuk benar-benar serius memperbaiki hubungan itu gitu. Jadi kalau saya lihat sih kemungkinan ke arah
Kembali lagi, ya, apakah ini bisa jadi long term relationship? Ya. Apakah ini bisa jadi hubungan jangka panjang? Iya. Karena dua-duanya juga sama-sama bisa lebih bijak lagi dan lebih dewasa lagi gitu. Setelah melalui fase yang cukup menyakitkan gitu. Bisa dibilang spiritual awakening, bisa, tapi terserah lah ya mau menyebut itu apa. Cuman intinya dari masa perpisahan itu dua-duanya itu sama-sama ditempa. Ada orang yang saat diberi situasi yang agak sulit itu benar-benar mau belajar dan mau menyadari situasinya itu seperti apa dan apa yang harus dirubah ke depannya gitu. Apa yang harus dipertahankan, apa yang perlu dirubah. Ada orang yang tidak menyadari hal itu sehingga saat ditimpa situasi yang rumit, dia cenderung mencari pelarian. Ya, ketika orang itu seperti itu, kalau dia kembali lagi atau dapat kesempatan untuk bertemu dan kembali lagi, kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang sama atau pola yang lama itu cukup besar gitu. Tapi kalau ada orang yang dia benar-benar berpikir di di fase hermit itu, fase perenungan itu, ya, fase sakitnya, memang ada rasa sakit di situ, tapi dia benar-benar berusaha belajar juga di situ. Jadi nggak hanya sekedar cari pelarian, tapi benar-benar ada output yang bagus gitu, yaitu lebih dewasa, lebih bijak, tahu akar masalahnya di mana. Jadi ketika dia kembali itu udah lebih stabil gitu. Gitu sih. Cintanya masih ada, keinginannya untuk kembali masih ada, dan di masa off tadi, masa perpisahan tadi memang ada pihak yang menyadari bahwa orang yang dia tinggalkan itu adalah the one ya. Intinya saat berpisah orang tersebut berpikir orang yang terakhir ini memang the one gitu. Jadi memang dia harus kembali. Tapi saat dia kembali dia sudah berada di fase yang lebih bijak gitu lah. Jadi ya itu tadi hubungan lebih stabil ke depannya ya. Oke, itu saja untuk kartu nomor 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ingat ini hanya general reading. Jadi ya energinya kolektif. Tentu saja apapun keputusannya itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jangan hanya mengambil secara mentah-mentah di sini aja ya. Tapi harus berdasarkan analisa dan pertimbangan apa yang kalian alami secara langsung ya. Itu saja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye.